Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Ografiani SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab 2023 gelombang 3 kelas 003 LPTK UPI. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika berdoa sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Kerajaan Hindu-Buddha yang menonjol dalam akulturasi. Nah, kebudayaan Hindu-Buddha itu adalah kerajaan Majapahit di Indonesia. Nah, Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya yaitu pada abad ke-14, menggambarkan unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur-unsur lokal, menghasilkan warisan budaya yang kaya dan kompleks. Ya, nah coba di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba, apa yang dimaksud dengan akulturasi kebudayaan? Coba, siapa? Saya, Bu. Akulturasi budaya Hindu dan Buddha di Indonesia merujuk pada proses penyatuan dan saling pengaruh antar unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Buddha dengan kebudayaan lokal Indonesia. Ini terjadi sejak kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Kepulauan Indonesia pada abad ke-1 Masehi. Jawabannya ya tepat sekali. Nah itu, namun akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia itu mengacu pada proses penyatuan dan integrasi unsur-unsur budaya asli dengan ajaran dan praktik agama Hindu-Buddha yang diperkenalkan dari India. Nah ya, beberapa elemen akulturasi ini termasuk dalam seni, arsitektur, bahasa, sistem pemerintahan, dan norma-norma sosial. Contoh konkret dari akulturasi ini dapat ditemukan dalam arsitektur candi-candi Hindu-Buddha di Indonesia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di
dipatung di candi-candi ini mencerminkan perpaduan unsur-unsur lokal dengan gaya seni dan ikonografi dari India. Nah, ya coba. Nah, coba Ibu akan menanyakan lagi pada bidang arsitektur dalam pembangunan candi hanya ada batu yang tersusun tanpa perekat. Kenapa pada candi Jawa Tengah bisa berdiri menjulang tinggi dan bisa bertahan sampai sekarang? Coba siapa yang bisa menjawab? Candi Borobudur dapat kokoh berkat teknik sambungan yang merekatkan antara bebatuan pada candi. Ya, Ajeng, bagus ya sekali jawabannya. Nah, candi di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Prambanan dibangun menggunakan teknik konstruksi batu yang disusun dengan presisi tanpa menggunakan perekat. Nah, ya, keberhasilan mereka bertahan selama berabad-abad sebagian besar disebabkan oleh kecerdasan desain struktural. Nah, distribusi beban yang mereka dan kualitas tinggi dan batu yang digunakan. Nah, selain itu, faktor lingkungan dan perawatan konstan juga berkontribusi pada kelestarian candi-candi tersebut. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menayangkan video, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan membuat mind mapping dengan aplikasi Canva hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu seperti bangunan, seni rupa, seni ukir, dan seni pertunjukan dengan model PJBL, yaitu Project Based Learning, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, setelah ini anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, ya, videonya ini yaitu mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara. Nah, tolong nanti kalian perhatikan, amati, tonton dengan baik ya materi dalam video pembelajaran yang akan Ibu kasih hari ini ya. Kalian sudah menonton tayangan tentang video pembelajaran akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu pertanyaan ya kepada kalian ya. Nah, coba apa itu akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, Nek. Saya, Bu. Akulturasi kebudayaan Nusantara adalah proses penyatuan dan penukaran unsur-unsur budaya asli dengan unsur-unsur Hindu-Buddha yang masuk ke wilayah Nusantara. Ini mencakup aspek seperti seni, arsitektur, bahasa, dan agama. Ya, Rani, tepat sekali ya. Akulturasi kebudayaan Nusantara adalah proses penyatuan dan pertukaran unsur-unsur budaya asli dengan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang masuk ke wilayah Nusantara. Nah, ini mencakup mencakup aspek ya seperti seni, arsitektur, bahasa, dan agama ya. Nah, selanjutnya coba bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terlihat dalam seni arsitektur Nusantara.
dan arsitektur istana. Motif-motif seperti stupa Linggayoni dan relief cerita epik Ramayana dan Mahabharata sering terlihat menunjukkan integrasi elemen-elemen ini di dalam seni arsitektur setempat. Ya, selanjutnya bagaimana kepercayaan dan sistem keagamaan masyarakat Nusantara berubah akibat akulturasi dengan Hindu-Buddha. Ya, Saya Bu, akulturasi dengan Hindu-Buddha membentuk sistem kepercayaan politeistik di Nusantara dengan pemujaan dewa-dewi Hindu dan Buddha. Beberapa tradisi lokal menggabungkan keyakinan asli dengan konsep baru yang diperkenalkan. Oke, Pindah. Iya, tepat sekali ya jawabannya. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha adalah terbentuknya identitas budaya yang unik dan beragam di Nusantara. Nah, ya, proses tersebut mempengaruhi seni, arsitektur, bahasa, sistem kepercayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ya, lanjut ya. Bisa lanjut? Oke. Warisan akulturasi ini terus bertahan dalam bentuk candi-candi, bahasa, ngawi, sistem pemerintahan dan tradisi keagamaan menciptakan kerangka identitas budaya yang kaya dan kompleks di wilayah tersebut. Di sini Ibu akan membagi 4 kelompok ya. 4 kelompok di sini dengan kelompoknya itu satu kelompoknya 5 orang. Nah, di sini coba dengan nanti materinya akan Ibu bagi dengan materi yang berbeda ya. Nah, yang pertama kelompok pertama yaitu tentang seni dan arsitektur. Nah, yang kedua yaitu kelompok kedua itu akan membahas tentang bahasa dan sastra. Nah, yang kelompok ketiga itu akan membahas tentang kepercayaan dan ritual. Nah, yang kelompok keempat itu akan membahas tentang alat dan tradisi. Nah, kalian sudah paham? Nah, coba sekarang kalian bentuk kelompoknya dulu dengan kelompoknya masing-masing. Sok. Nah, ini LKPD yang akan nanti kalian isi ya. Nah. Nah, sekarang kalian sudah dibentuk kelompoknya. Nah, coba tolong nanti kalian diskusikan dan susun rencana dalam pembuatan mind mapping nanti di Canva. Nah, jadi Ibu harapkan nanti kelompok kalian itu bekerja sama ya, tidak ada yang diam. Harus ada kerjasama, tidak ada yang nganggur. Nah, ya. Nah, di sini kalian satu kelompok itu kerja tim ya. Nah, di sini nanti untuk pembuatan mind mapping di Canva itu kalian cari dan sumbernya untuk yang dibutuhkan dalam pembuatan mind mapping ya. Nanti kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya tentang nanti tadi pembagiannya sudah sama itu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah ya, kalau sudah selesai proyek diskusi proyeknya nanti untuk pembuatan mind mappingnya kalian sudah siap di minggu nanti di minggu yang akan datang. Nah ya, nanti di minggu yang akan datang kita akan praktek tentang pembuatan mind mapping di Canva. Nanti yang akan Ibu nilai yaitu
video tutorial pembuatan mind mapping di Canva. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam membuat mind mapping dan mendesain mind mapping. Jadi tolong simak video yang akan Ibu tayangkan hari ini ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, terima kasih. Coba anak-anak setelah melihat tayangan video pembuatan tutorial pembuatan mind mapping di Canva, apa kalian bisa memahaminya? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah mengerti semua ya. Nah, kalau sudah mengerti semua, kalian kan sudah dibentuk kelompoknya minggu kemarin ya. Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya kalian masing-masing. Nah, langsung kalian buat desain mind mapping di Canva ya. Nah, sudah oke itunya apa namanya kuotanya? Oke. Iya, karena kalau tidak ada kuota nggak bisa pakai aplikasi Canva ya. Nah, ya kalau sudah dicari sumbernya untuk mendesain mind mappingnya. Sudah, ya. Kalau sudah silakan kalian membentuk kelompok kalian. Gimana anak-anak, ada kesulitan? Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bisa melaksanakan, bisa membuat desain mind mapping di Canva. Nah, coba kalau sudah semua, tinggal kalian presentasikan LKPD dengan hasil mind mappingnya ke depan, ya. Nah, tolong nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil mind mappingnya dan LKPD-nya, ya.
cerita rakyat terkait kepercayaan Hindu Buddha. Terima kasih yang sudah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong lihatkan dulu hasil mind mappingnya. Coba tepuk tangannya kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan duduk. Alhamdulillah ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan pembuatan mind mapping hari ini. Nah ya, kalau begitu kalian kembali ke tempatnya masing-masing seperti biasa, ya. Ya, semua kembali ke tempatnya. Ya. Nah, alhamdulillah dalam pembuatan mind mapping ini kalian tidak mengalami kesulitan atau kendala. Nah, di sini, nah ya, pembuatan mind mapping tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu Buddha dapat membantu menyajikan secara visual perpaduan elemen budaya seperti seni arsitektur dan tradisi. Mind mapping bisa membantu mengidentifikasi elemen kunci dari kedua budaya tersebut dan memahami bagaimana interaksi budaya tersebut membentuk warisan Nusantara yang unik. Nah, jadi coba setelah kalian membuat mind mapping di Canva ini, coba ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba kesimpulannya apa tadi kita setelah dalam membuat, mendesain, membuat mind mapping, coba ada yang bisa menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya dari sini bisa disimpulkan ya melalui mind mapping akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu Buddha bahwa proses ini menghasilkan warisan budaya yang kaya dan beragam. Nah, adanya pertemuan antara elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran Hindu Buddha menciptakan harmoni yang unik dalam seni, arsitektur, dan tradisi Nusantara. Nah, pembuatan mind mapping ini membantu memahami kompleksitas dan keberagaman hasil akulturasi ini secara visual ya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan evaluasi ya, evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Tolong nanti kalian kerjakan. Tolong kalian kerjakan ya. Kalau sudah selesai tolong dikumpulkan ya. Dikumpulkan satu orang aja. Nah, kalian alhamdulillah sudah bisa membuat mind mapping dengan aplikasi Canva ya. Nah, dengan pembelajaran tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu Buddha, ini memperlihatkan betapa dinamisnya interaksi budaya dalam membentuk identitas suatu wilayah. Nah, pemahaman lebih dalam membentuk terhadap proses ini membuka wawasan terhadap keragaman budaya dan nilai-nilai yang diwariskan. Ya, nah selain itu pembelajaran ini juga mengajarkan pentingnya harmoni dalam perpaduan berbagai elemen budaya untuk menciptakan masyarakat yang majemuk
namun bersatu ya. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama keragaman. Keragaman yaitu menghargai keragaman budaya sebagai kekayaan dan keunikan suatu wilayah. Yang kedua yaitu harmoni ya. Harmoni yaitu memahami betapa pentingnya menciptakan keselarasan antara berbagai elemen budaya untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang. Yang ketiga yaitu interaksi positif. Nah, interaksi positif yaitu mengakui nilai positif dari pertukaran budaya dan interaksi antar budaya untuk membangun pemahaman yang lebih membangun. Nah, yang ketiga yaitu interaksi positif, yaitu mengakui nilai positif dari pertukaran budaya dan interaksi antar budaya untuk membangun pemahaman yang lebih membangun. Yang keempat yaitu adaptasi. Nah, adaptasi yaitu belajar untuk beradaptasi dengan dengan perubahan budaya tanpa kehilangan identitas asli, menciptakan suatu keseimbangan yang harmonis. Nah, lanjut yang kelima itu warisan budaya. Nah, warisan budaya ini menilai pentingnya menjaga dan mewarisi nilai-nilai budaya untuk generasi selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah respect. Nah, respect itu dimana memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai dan tradisi budaya lain, mendorong toleransi dan pengertian. Anak-anak, pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Alhamdulillah kita sudah bisa membuat mind mapping dan kalian bisa memahami dan bisa mengambil nilai-nilai yang dapat kalian ambil dalam pembuatan proyek mind mapping ini. Nah, mungkin pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebudayaan Islam ya. Nah, mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum